Good morning, selamat pagi. Hari ini kita akan nge-review salah satu tol yang baru dibikin di Indonesia, tol layang namanya. Jadi dia di atas semacam flyover kayak gitulah. Tol layang ini dibuat di era Pak Jokowi dan menghubungkan antara Jakarta dan Karawang ya, Karawang. Jadi saya ini akan masuk melalui pintu Cikunir. Karena saya dari Bekasi, jadi saya masuk pintu Cikunir dengan timbangan supaya tidak perlu masuk Bekasi Barat dan langsung mudah, aksesnya lebih mudah. Sebenarnya ada banyak akses masuk ke tol layang ini. Kalau dari Jakarta, dari tol dalam kota itu langsung ada arahnya tol layang. Nah kalau dari Bekasi itu bisa lewat masuk Kalimalang dulu, kemudian masuk ke sini. Karena kalau masuk ke Bekasi, tol Bekasi Barat itu agak crowded ya, karena banyak truk dan bus dan lain sebagainya. Ini saya sarankan untuk teman-teman yang di daerah Bekasi, lebih baik kalau mau pakai tol layang arah ke Bandung, Karawang itu lewat sini aja, lewat Kalimalang. Kita akan touch dulu tolnya. Kita lihat saldonya berapa. Oke, saldonya 198.000 dan harga tolnya 15.000 ya. 15.000. Oke, kita masuk. Ketika masuk di tol Cikunir arah ke Karawang, Bandung ini, teman-teman kalau bisa pakai jalur yang sebelah kiri karena sangat pendek ya. Kalau dari Kalimalang itu sekitar mungkin sekitar 2 kiloan. Kita akan masuk ke diarahkan, ada gerbang khusus ke Bandung, Jalan Cikampek Layang, Jakarta Cikampek Layang. Nah itu sayangnya di sini memang ketika masuk jalur lewat Kalimalang ini jalannya agak sedikit rusak teman-teman, meskipun jalan tol bisa dilihat banyak kelok-kelokan, nggak rapi, dan kalau kecepatan tinggi ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita berbahaya. Nah ini sudah masuk nih guys, teman-teman, Cikampek Layang, Jalan Jakarta Cikampek Layang. Kita naik ke atas, dan ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan kecil, sedan, jeep ya. Tinggi maksimumnya 2,1. Jadi kalau truk, bus itu nggak bisa ke sini. Oke, ini hari ini tanggal 29 Agustus 2002, pukul 6 pagi ya. Jadi masih fresh, udara juga masih segar. Dan ini hari Sabtu. Nah itu yang sebelah sana itu tadi dari arah Pondok Indah Bogor ya, karena dia ada putaran. Nah sebelah sana dari arah Jakarta, dari tol dalam kota. Jadi kita ini masuk ke tol layang Jakarta Cikampek ini. Tadi bayar kalau lewat dari arah Kalimalang, bayar 15.000 untuk masuk sedikit ke tol lingkar luar ya. Sebenarnya masuk sedikit. Kalau teman-teman dari arah Jakarta kayaknya bayarnya mungkin sekitar 10.000 saja, karena teman-teman masuk tolnya dalam kota, jadi price-nya harganya 10.000. Setelah itu masuk ke tol layang. Nah kalau saya karena masuk lingkar barat tadi, lingkar luar ya, jadi bayarnya 15.000, jadi agak lebih mahal. Saya kira sama saja ya kalau kita masuk dari arah tol Bekasi Barat, mungkin itu lebih murah, harganya 4.000. Cuman ketika masuk ke arah lingkar itu di touch lagi, kayaknya dia sama.
Jadi yang lebih murah sebenarnya dari arah Jakarta sepertinya yang hanya 10.000. Kalau dari arah Kalimalang, Bekasi itu 15.000. Kemudian dari arah Bekasi masuk tol Bekasi Barat dulu, kemudian masuk ke Lingkaluar, kemudian masuk ke tol layang ini, jadi 4.000 tambah 15.000 mungkin 19.000. Jadi saya rekomen bagi teman-teman yang di Bekasi lebih baik lewat jalur Kalimalang aja ya. Kalimalang mutar dikit situ, kemudian masuk ke sini. Ini 14.000. Sepertinya memang seolah-olah kita itu tidak bayar di sini, tapi sebenarnya bayar juga gitu kan, tol layang ini. Dan ntar akan kelihatan harganya itu ketika kita keluar. Kayak saya ini kan mau ke arah Bandung, Tasikmalaya. Ntar saya akan keluar di mungkin pintu tolnya terbayar di kilometer 8283 situ ya. Karena sekarang kan tidak ada keluar pembayaran di Cikampek situ. Cikampek sudah dihilangkan gerbangnya, jadi untuk mengurangi kemacetan hampir semua kendaraan atau untuk setelah ada tol layang ini kita bayarnya di ujung ya, di ujung. Sepertinya itu perbatasan juga ya, perbatasan antar kota kali ya. Karena mungkin pembagian tol ini juga saya nggak tahu apakah di pusat langsung juga ada, apakah ada pembagian untuk daerah dan sebagainya. Hitungannya saya nggak paham. Nah ini seperti teman-teman lihat, ini persis di atas Bekasi Barat. Sebelah kanan ini ada apa ya, Mall Revo ya. Sebelah kanan Revo dan sebelah kiri ada Hotel Amaris sini. Kalau teman di bawah ini ada apa ya, di bawah kita ini stasiun RT seperti ini. Hari ini hari Sabtu, jadi banyak kendaraan yang saya kira dari arah Jakarta yang mau ke arah ke Bandung. Dan sebenarnya kecepatan di sini itu maksimum 80 ya, jadi tidak bisa cepat sebenarnya. Karena apa? Karena bergelombang. Jadi jalannya itu tidak rata. Kalau teman-teman lihat dari arah mall di Grand Metropolitan misalnya, kan di sini ada restoran untuk eat and eat. Teman-teman bisa lihat di atas ini bagaimana jalan ini memang seperti bergelombang ya, kayak itu. Mungkin memang kontur tanah yang ada di bawah tol layang ini memang mungkin tidak terlalu bagus, jadi tidak bisa dibikin rata. Atau ada mungkin juga ini memang berupaya untuk mengurangi kerusakan kalau seandainya ada gempa ya. Saya kira itu, karena kalau dibandingkan dengan tol Jagorawi, Tanjung Priuk ya, tol layang Tanjung Priuk itu saya kira lebih bagus, dalam artian dia rata dan tidak terlalu bergelombang ya. Dan itu mungkin tol layang pertama yang dibuat di era Pak Presiden kedua ya, Pak Soeharto. Tapi overall memang sekarang karena kemajuan arsitektur, kemajuan juga pembangunan, saya kira ini sudah dipikirkan secara matang. Jadi kalau ada yang mau tanya kenapa bergelombang, saya berpikirnya bahwa mungkin kontur tanahnya memang berbeda. Jadi makanya dia dibikin seperti ini. Saya yakin ini risetnya cukup lama. Tidak mungkin membuat jalan seperti ini tanpa ada riset yang maksimal. Meskipun saya tidak bisa membandingkan dengan negara lain, karena negara lain mungkin kontur tanahnya juga berbeda ya. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira. Kalau teman-teman mau ya silahkan tanya ke sang kontraktor yang membangun tol layang ini. Ini kecepatan saya ini 80 di paling kiri. Kenapa? Karena memang di sini maksimal kecepatannya 80. Nah, teman-teman yang sebelah kanan ini kecepatannya saya kira lebih di atas 100. Dan saya enggak lah terlalu berisiko ya. Lebih baik kita pelan-pelan saja sambil menikmati musik. Nah, ini garis besar seperti teman-teman lihat, karena ini masih pagi dan hari Sabtu,
udaranya juga tidak terlalu kotor ya. Karena dulu saya pernah juga berangkat hari Jumat pagi, agak siang dikit lah, agak siang dikit tadi itu mungkin karena jam hari kerja banyak kendaraan, jadi di atasnya itu sudah banyak terlihat polusi ya. Nah sementara sekarang saya melihat ini masih langitnya masih cerah, masih clear ya, sehingga tidak terlalu banyak kabut, asap ya, bukan kabut, asap. Ini kilometer 17 teman-teman. Jadi antara kilometer yang di tol layang dengan kilometer yang di bawah, yang di tol biasa itu sepertinya sama ya, disesuaikan kilometernya, hanya berbedanya kita di atas, yang lain di bawah. Jadi ini termasuk yang sangat luar biasa di era Pak Jokowi ini bikin tol layang ini, tujuannya untuk mengurangi kemacetan, karena biasanya menjelang lebaran atau long weekend itu banyak sekali kendaraan pribadi yang meninggalkan Jakarta ke arah Bandung dan ke arah Cirebon, kemudian ke arah Jawa Tengah ya. Jadi adanya tol layang ini sangat membantu untuk mengurangi kemacetan. Meskipun memang dengan ada dua jalur ini dan satu jalur emergency sebelah kiri agak sedikit tidak lebar ya, jadi teman-teman harus benar-benar berhati-hati. Jangan pernah teman-teman menggunakan jalur emergency karena sangat berbahaya teman-teman, karena ini di atas kita. Kalau teman-teman yang biasa menggunakan jalur emergency di tol yang bawah, saya sarankan jangan pernah menggunakan emergency di sini di tol layang, karena sekali teman-teman oleng itu kita langsung jatuh ke bawah, dan kita tidak bisa menggaransi seberapa kekuatan tempo samping kanan ini, samping kiri ini ya, samping kiri terutama. Ini teman-teman lihat, ini ada yang mogok nih seperti ini. Hati-hati kalau teman-teman masuk emergency, kelihatan bisa ketabrak dengan saudara. Dan memang ada kecenderungan di kita selalu berupaya karena ingin cepat menggunakan jalur emergency yang kadang-kadang serabutan ya, lebih kebut bla bla bla, ketika ada depan polisi balik lagi. Dan saya kira itu sangat berbahaya. Jadi marilah kita berupaya untuk sadar bahwa jalur emergency itu hanya digunakan untuk hal-hal yang emergency, seperti yang tadi yang teman-teman lihat, ada teman kita yang pakai mobil Yaris yang mungkin bannya kempes, kemudian dia menggunakan jalur kiri itu untuk membuka bannya, dan itu saja. Atau mungkin kalau ada ambulan, polisi, itu baru mereka bisa menggunakan jalur darurat atau jalur emergency yang di sebelah kiri ini. Oke. Nah ini sudah masuk ke kilometer berapa nih ya? Kita di Altamas ya, kilometer 21. Kilometer 21 ini ada gate perumahan dan Altamas sebetulnya ya. Nah teman-teman, di sebelah kanan itu ada kayak semacam tiang. Yang tiang itu sebenarnya untuk pembuatan kereta api cepat dari Jakarta dan Bandung yang sudah diresmikan oleh Pak Jokowi dan Pak Ridwan Kamil. Cuman mungkin masih belum selesai, masih agak lama ya. Saya tidak tahu berapa lama, apalagi di tengah Covid seperti ini. Kalau seandainya ada alternatif kereta api cepat, itu juga menjadi alternatif tambahan untuk bagi kita masyarakat untuk pergi ke Bandung tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Saya kira sudah akan membantu ya. Sama seperti mungkin kereta api cepat yang ada di negara-negara maju ya, di Eropa, di Jepang, dan beberapa negara yang memang sudah menjadikan kereta api cepat itu menjadi kendaraan publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, untuk teman-teman dilihat itu ada informasi tol, jadi informasi 14080 ya.
eh, dan lihat dia juga ada kecepatan diawasi oleh CCTV. Meskipun memang tidak ada sanksi saya kira ya, kecepatan kita tinggi, cuman lebih baik kita sadar bahwa memang ini di tol layang dan kecepatan kita jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu lambat. Jadi saya memakai ini kilometer 80 saja. Di sebelah kanan itu kayaknya gedung apa ya, Meikarta ya, sepertinya Meikarta, apartemen Meikarta, komplek Meikarta yang kemarin sempat agak sedikit bermasalah. Sebenarnya pembangunannya dilanjutkan, dan ini sudah mencapai kilometer ke 24, kilometer 24 ya. Jadi teman-teman, meskipun kecepatan 80 karena di tol layang dan tanpa ada kemacetan memang jadi agak cepat ya, seolah-olah kita cepat banget. Kalau di bawah itu sering berhenti karena banyak truk, banyak bus. Kalau di sini karena semuanya kendaraan kecil dan mereka konstan untuk kecepatan ya. Pokoknya kalau teman-teman pakai jalur kiri ya kecepatannya 80 aja cukup. Itu speed terendah. Kalau ingin cepat, yang sebelah kanan meskipun tidak dianjurkan juga, sebenarnya semuanya harus sama. Nah, ini ada orang yang gila masuk ke jalur kiri D1663 SAE, masuk pantu jalur emergency. Jadi jangan seperti itulah ya teman-teman. Mari kita bangun bangsa ini dengan taat hukum, taat aturan, dan kalau kita sudah taat, insya Allah anak cucu kita pun akan mengikutinya. Jadikan negara ini baik oleh kita juga. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, seperti kita masuk jalan tol ya, kecepatan 80 ya 80, jangan menggunakan emergency jalur emergency, supaya kita juga aman dan teman-teman yang lain juga aman. Ntar yang jelas ini kalau tidak salah, karena saya sudah beberapa kali ya naik dari tol layang ini sekitar 4 atau 5 kali ya. Kalau nggak salah kita akan turun di kilometer 47, 48 atau 38, saya lupa pastinya. Ntar kita lihat ya teman-teman. Nah di sebelah kanan ini Honda ya. Honda ini kalau nggak di Astra Honda Motor itu kalau nggak di daerah Cikarang kali ya. Sekarang ya, kebetulan kan di daerah Karawang, Bekasi dan juga sekarang ini banyak sekali pabrik ini mengeluarkan asap inilah yang pada akhirnya akan menjadi polusi ya, jadi polusi dan menyebabkan udara kita memang menjadi tidak sehat. Saya pernah beberapa kali kemarin tuh sempat ya, waktu hari Jumat tuh yang siang-siang saya kesini, udaranya itu agak sedikit beda ya di atas ini karena mobil saya juga tidak terlalu kedap, jadi sangat kehirup adanya udara kotor gitu. Padahal kita di dalam ini pakai AC, karena ada udara kotor yang di luar yang partikel-partikel kecil mungkin masuk sehingga menyebabkan kayaknya di dalam itu nggak fresh gitu. Mungkin karena terutama di ini mulai kilometer 25 ke sini ini sudah ada beda ininya ya, udaranya gitu. Mungkin karena di atas ini banyak partikel-partikel dari polusi sehingga menyebabkan masuk ke dalam kabin ya, kabin mobil kita. Ya, teman-teman ntar bisa rasakan lah. Nah, kalau ini hari Sabtu mungkin ada juga sih asap ya, sudah muncul asap, cuman setidaknya mungkin tidak terlalu parah di hari kerja yang dicampurkan dengan udara dari kendaraan yang memang juga banyak keluar pada hari kerja.
So saya akan coba review pakai bahasa Inggris ya, bagi teman-teman yang memang foreigner yang sedang sempat baru ke Jakarta, ke Indonesia. So this video is review about one of the best highway in Indonesia. It's just like flyover highway, or we can say in Indonesia we can say is tol layang ya. Tol layang is been highway, flyover highway ya, di atas lah. So this highway is built in the era of Bapak Joko Widodo, our president, and the length of this highway is about 40 kilometer. Is start from Bekasi Barat until Karawang. So you can try this highway if you want to go to Bandung City, but you must use a small car like SUV, MPV or sedan, because this highway, Layang Highway, flyover highway, I don't know exactly the name in English. In Indonesia we call tol layang. It's only for the small vehicle. So and about the price, because you see in Indonesia we still pay for the highway, is about 15 sekitar in dollar probably only $1, right? $1, but that's for entry. And then when you arrive in the another gate of highway, for example, if you want to go to Bandung in 82 kilometer, there is some gate, and then you must pay this Layang toll, probably for, I don't know, the price. You still must check how much the price for combined between tol layang and also tol of Padalarang ya, go through Bandung. So you see the tol layang, this tol layang is the what is called contour or texture in English, not really flat, just like another highway, probably because the texture or contour of the land not really good. So that's why if you see this highway in the top, there's the texture is not really flat, but it's just like bergelombang. It's not really flat, but I think the reason why this highway is the contour is not really flat, probably the reason is because the texture of the land, and also just to make sure that this highway can survive when earthquake coming to Bekasi or to Isja or to Jakarta. Ya, jadi saya coba untuk belajar bahasa Inggris juga, karena terkadang kalau tidak diomongin bahasa Inggris juga suka lupa ya. Jadi ini cara-cara untuk eksplorasi. Ada beberapa di YouTube saya suka cara ngomong sendiri menggunakan bahasa Inggris. Gak apa-apa kalau salah juga, nggak problem lah ya. Yang penting kita berusaha untuk
selalu mengingat bahasa, karena bahasa itu kalau nggak dipakai hanya lupa. So why I try to speak English in my review, because not because I'm what is called sombong atau apa ya, bisa lupa saya. Yeah, just to make sure that I remember any kind of vocabulary in English. So this is some just like effort to make sure that my English is good. Ini kilometer 37, so this is line 36 kilometer. Oh, ini yang Delta Mas kayaknya. Ini salah saya. Ini kilometer 37 ini Tambang Delta Mas. Saya lupa apakah ada. Oh, yang tadi itu. Nah, ini udaranya juga agak kurang enak, guys. Ada semacam partikel kecil yang menurut saya seperti polusi ya. Ini kilometer 37. Jadi belum turun. Jadi kemungkinan turunnya akan di kilometer 48 atau 47 ya. Nah, X San Diego Hill kilometer 46 gitu keluarnya ya. So that's guys, my review about Tol Layang highway in Indonesia, one of the best highway in Indonesia. I really hope that you can enjoy this review. If you still confused, you can ask me in the commenter. You can ask anything in comment. And if you come to Jakarta, you can try to explore Indonesia with any kind of vehicle. For example, from Jakarta to Bandung, you can use a small car just like this, and you can use a Tol Layang, because I think there's a lot of foreigner come to Jakarta and then also come to Bandung. So Bandung is become an alternative destination for foreigner. Because you see, Kemhan ya, anak buahnya Pak Mahfud apa Pak siapa itu, Pak Bowo, dia menggunakan jalur emergency. Saya kira tindakan yang apa ya, unprofessional conduct atau melanggar kode etik, pelanggaran juga itu ya. Apalagi kalau dia ASN atau tentara atau polisi, saya kira itu tidak contoh yang tidak baik ya, tidak patut lah, tidak patut. Kendaraan plat Kemhan atau apa Polham seperti itu, dan dia menggunakan jalur pintu emergency, dia menggunakan jalur emergency di Tol Layang ini. Dia kendaraannya urusan apa ya, Toyota Hiace ya, Hiace yang besar itu. Dan dilihat teman-teman itu terus sampai ke sana dia menggunakan jalur emergency. Saya nggak tahu apakah dia emergency atau tidak, cuman yang saya tahu jalur emergency ini memang digunakan untuk emergency saja. Bayangkan kalau tadi itu depan dia menemukan ada orang yang menggunakan emergency itu untuk kayak tadi pecah ban dan sebagainya, bisa tertabrak itu. Semoga itu bisa ditegur sama Pak Prabowo ya, atau Pak Mahfud lah. Malu lah, jangan kayak gitulah ya. Mari kita merubah negara ini dengan mentaati aturan yang ada. Dan saya kira agen objeknya ya polisi, tentara, dan ASN. Kita sudah dibayar oleh masyarakat, oleh rakyat melalui pajaknya. Kita sudah digaji oleh masyarakat dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat, karena kita termasuk masyarakat yang diuntungkan ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ketika teman-teman
yang lain banyak diberhentikan dari pekerjaannya, kita ASN ini alhamdulillah masih bisa survive, masih diberikan gaji ke-13, masih dapat THR, masih dapat sekarang lagi ada kebijakan uang khusus dan sebagainya. Saya kira itu sudah suatu hal yang luar biasa lah yang diberikan negara untuk kita. Jadi akan sangat malu kalau kita melanggar kayak yang tadi itu, menggunakan jalur emergency di tol layang, platnya plat kendaraan dinas ya. Nah, ini sekarang udah kilometer 43. Untuk informasi jalan tol, jangan lupa 14080 ya. Itu call center yang bisa membantu kita kalau dalam keadaan emergency. Saya dulu pernah sama istri saya tuh melaporkan terjadi kecelakaan dan persis di depan kita. Tentu saya tidak bisa menolong karena situasinya juga berbeda. Sebenarnya pengen berhenti, cuman ada ketakutan juga saya untuk berhenti itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menelpon 14080 itu call center untuk menginfokan terkait itu. Itulah yang bisa saya lakukan untuk membantu ya. Saya tidak bisa membantu untuk turun dan sebagainya. Nah, ini mulai kayak sebenarnya ini kilometer 45 mau turun kali ya. Ini sebentar lagi kayaknya mau turun. Video ini tidak maksud untuk memberikan kritikan dan masukan dan lain sebagainya, hanya explore saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk, dan saya juga tidak berharap bahwa video ini ditonton banyak orang dan sebagainya. Semoga video ini hanya memberikan manfaat saja sih. Kalau teman-teman misalkan mau mencari review tentang tol layang, minimal ini menjadi semacam rekomendasi bagi teman-teman dan keluarga yang akan pergian menggunakan tol layang ini. Satu hal lagi, kalau menggunakan tol layang ini diusahakan tekanan ban ya. Tekanan bannya jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai 37, turunin jadi 35 aja. Karena saya dulu pernah pakai tekanan yang maksimal, itu tidak enak ya. Ampul-ampulan gitu. Jadi istilahnya tidak menyebabkan agak sedikit tidak stabil. Jadi jangan terlalu rendah, juga jangan terlalu tinggi ya. Kalau batas maksimal 37, teman-teman turunkan menjadi 35 saja. Nah ini menggunakan tekanan 35 depan belakang ya. 35 depan belakang, dan memang tidak terlalu ampulan-ampulan itu bahasa Indonesia ini. So guys, if you want to use your vehicle come to this, use this highway, just make sure that the pressure of the tire is in the middle. I mean, not really high. For example, 35 psi is probably enough. Because just to make sure that we are comfort using our vehicle in the tol layang, just like this. Nah ini, jadi finishnya itu di KM 48 ya teman-teman. 48 ya, KM 48. Nah kita sekarang sudah masuk ke di bawah. Kita akan menggunakan jalur biasa, jalur bawah. Dan itu banyak truk. Nah ya, banyak truk, banyak bis ya. Kalau tadi kita pas waktu menggunakan tol layang itu tidak ada truk dan bus ya. Nah seperti ini. Kita harus mulai ekstra hati-hati karena di sini setelah di bawah ini banyak sekali. Kita pakai jalur sebelah kanan aja ya biar aman. Saya kalau kiri ini enggak, karena kiri itu bukan untuk mobil kecil, mobil besar. Oke, pelan-pelan.
sedikit ramai ya teman-teman. Tadi terakhir saya infokan bahwa kita keluar di KM 48 ya, KM 48 di tol layangnya, dan tadi kita masuk di arah Kalimalang ya, tol Lingkaruang arah Kalimalang, dari sekitar Cikunir gitu ya. Nah, setelah tol layang ini sebenarnya ada satu rest area yang kalau teman-teman selamat di atas itu ingin pipis, ini bisa masuk ke rest area kilometer 49 ya. Tapi rest area memang agak sedikit kecil. So if you want to, after you use tol layang, the highway of Layang, highway flyover highway, if you want to take a rest and take a pee, you can use the rest area KM 50, 49 until 50. Oke, kita sudah kilometer 50 sekarang, dan ini daerah Karawang ya, daerah Karawang. Teman-teman hati-hati banget kalau menggunakan jalan tol di arah luar kota, karena memang banyak truk dan bis yang terkadang mereka membawa muatan yang overload ya, banyak banget, sehingga kadang-kadang kecepatannya mungkin hanya 60 saja ya. Sementara kalau mereka kosong itu, waduh, banyak truk yang memang agak sedikit ugal-ugalan seperti itu, masuk kanan kiri, dan itu kita harus hati-hati benar. Kan yang aman tuh ya kita pakai jalur paling kanan aja, karena pasti truk akan menggunakan jalur kiri ya. Jarang sekali truk menggunakan jalur kanan, paling kanan ya. Saya kalau di tol meskipun agak lama, saya selalu menggunakan jalur kanan saja untuk safety ya, dan kita tidak mengejar kecepatan di sini, penting nyampe dengan selamat. Dan diingat teman-teman, batas tol itu biasanya 60-80 ya, bisa 80 bisa 60, jadi jangan terlalu, kalau kecepatan 100 itu resikonya terlalu tinggi, kecuali kalau memang kosong banget dan teman-teman memang butuh kecepatan pulang pipis dan sebagainya, nah mungkin buat. Tapi kalau biasa-biasa lebih baik, dan 60 sampai 80 aja saya kira sudah tinggi ya. Karawang Timur, M53, kawasan industri Karawang Timur, Kelari. Ini mulai macet. Sudah ada petunjuk Dawan, Cikampek, Bandung lurus, Karawang ke kiri, Karawang Timur ya, kawasan industri Kelari. Saya juga pernah menggunakan kendaraan di Malaysia pada saat saya sekolah di sana, dan memang tol di sana kalau misalnya lebih bagus dibandingkan Indonesia. Padahal yang saya tahu dulu memang mereka juga dibantu oleh kita pada saat membuat jalan tol pertama ya, karena kita memang Jagorawi itulah yang tol pertama, kemudian itu daerah Pak Harto ya, dan kemudian
ada konstruksi namanya Cakar Ayam itu yang katanya itu menjadi one of the best construction bangunnya untuk penemuan konstruksi yang cukup bagus, dan itu diperang di Indonesia. Saya nggak tahu kalau namanya apa ya, Cakar Ayam. Ini seperti cakar ayam, jadi dia betul mengakar ke bawah kali ya cakarannya itu. Jadi Malaysia, saudara kita di Malaysia juga saya kira mereka memaintain jalannya cukup bagus, jalan tolnya juga dirawat cukup bagus. Tetap seperti kita juga berbayar. Jadi kita mereka ada menggunakan Eto juga, e-money juga ya, berbayar. Sama lah, teknologinya sama dengan kita, tidak jauh berbeda. Cuman memang karena jumlah penduduk di Malaysia tidak terlalu banyak, jadi memang tidak se-crowded kita ya, tidak seperti di Indonesia. Kita ini memang karena penduduknya cukup banyak dan semuanya, hampir semua mungkin sepertinya sih 40% apa 65% di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Penduduk Jakarta ini 10 juta, 11 juta gitu ya. Sebenarnya penduduk Malaysia itu berapa ya, 18 juta kalau nggak salah, 18 juta. Jadi memang jauh ya. Cuman saya kira kalau seandainya pulau-pulau kayak dulu program transmigrasi itu, saya kira satu program yang cukup menarik untuk kembali dipakai sebenarnya, karena itu secara langsung bisa memindahkan warga dari pulau yang penduduk banyak berpindah ke pulau yang penduduknya sedikit, dan itu bisa pemerataan pembangunan juga. Jadi program transmigrasi yang dulu dibuat oleh Pak Harto itu saya kira cukup bagus ya. Kayak sekarang ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, itu kan banyak sekali. Bentar guys, ini udah survei. Banyak sekali penduduk yang memang di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau seandainya mereka memang terlalu membuat pemerintah bermasalah karena mereka pada akhirnya menjadi kriminal, kemudian juga tidak jelas kehidupannya, saya kira transmigrasi itu menjadi salah satu solusi agar mereka bisa kembali survive. Dan ketika transmigrasi kan mereka dapat tanah ya, tanah gratis, dapat rumah. Nah, cuma memang polanya sekarang saya kira harus disesuaikan dengan skill ya. Tapi skill itu kan bisa dilatih, saya kira skill itu bisa dilatih. Kalau misalnya transmigrasi itu disiapkan taruhlah tanahnya perkebunan karet gitu kan mereka dilatih untuk berkebun karet ya, atau kelapa sawit misalkan. Itu banyak saya kira cara untuk, jangan hanya kita ini fokus untuk semua diarahkan menjadi pekerja pabrik lah, apalah, padahal pertanian ini menjadi kunci juga. Kita dulu dapat swasembada beras, saya kira sekarang masih apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Saya kira impor semua ya. Dan bayangkan kalau seandainya kita masih survive, bisa menghasilkan beras yang bagus, maka minimal kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri tanpa perlu ekspor atau perlu impor dari luar negeri ya. Jadi itu PR buat Pak Jokowi juga, bagaimana agar kita memang bisa survive, minimal menggunakan bahan-bahan pokok yang berasal dari kita sendiri. Dan sekarang kita makan beras dari Thailand kan, saya kira aduh terlalu jauh, padahal tanah kita cukup banyak ya kan. Jadi itu juga harus dipikirkan secara matang. Dan memang sekarang saat ini saya kira jarang sekali ada orang tua yang punya cita anak-anaknya jadi petani, sangat jarang sekali ya. Meskipun anak petani juga anaknya diusahakan jangan jadi petani lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau sekolah ya sekolah, tapi bukan berarti ketika kita berprofesi itu harus menjadi pekerja semua. Jadi pengusaha itu lebih bagus, atau menjadi petani yang sukses, yang dia punya lahan dan juga dia bisa bersuasembada, kemudian meningkatkan hasil panennya dengan teknologi. Itu saya kira luar biasa ya.